Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Novitasari dari kelas 9A. Saya akan menjelaskan bab 2 tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dapat melakukan perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual adalah perkembangbiakan tumbuhan atau hewan tanpa melewati proses fertilisasi. Perkembangbiakan seksual merupakan organ tubuh ataupun bagian tubuh hewan ataupun tumbuhan. Reproduksi seksual adalah perkembangbiakan yang melalui proses fertilisasi, yaitu proses peluburan inti sel kelamin jantan atau sel sperma dan inti sel kelamin betina sel telur. Reproduksi aseksual alami tumbuhan Angiospermae dengan menggunakan rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, kuncup adventif, daun, dan anakan. Perkembangbiakan aseksual buatan dapat dilakukan melalui cangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stik. Perkembangbiakan seksual merupakan cara perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin dan fertilisasi. Perkembangbiakan seksual pada tumbuhan melibatkan sel kelamin berupa sel sperma yang dihasilkan oleh serbuk sari dan sel telur yang dihasilkan oleh putik. Reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae secara seksual melalui penyerbukan dan pembuahan yang terjadi pada storbulus. Perkembangbiakan aseksual terjadi melalui tunas akar pada tumbuhan pinus dan bulbil pada tanaman pakis haji. Tumbuhan paku Pteridophyta mengalami tahap gematotif dan sporotofit. Perkembangbiakan seksual terjadi pada tahap gemetofit, yaitu dengan dihasilkan sel kelamin. Sel kelamin jantan dan betina yang dihasilkan akan mengalami fertilisasi. Tahap selanjutnya ialah tahap sporofit, yaitu dimulai ketika zigot hasil fertilisasi akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora. Perkembangbiakan aseksual pada tumbuhan paku dapat melalui rizoma. Tumbuhan lumut Birophyta mengalami perkembangbiakan seksual dan aseksual pada satu kali perkembangan hidupnya. Perkembangbiakan seksual dengan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina, yaitu pada tahap gemetofit. Pada tahap sporofit, tumbuhan lumut menghasilkan spora. Perkembangbiakan lumut secara seksual dapat melalui gemae dan fragmentasi. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan meliputi vertikultur, hidroponik, dan kultur jaringan tumbuhan. Hewan dapat melakukan perkembangbiakan aseksual melalui tunas, fragmentasi, dan vertegenosis. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrio hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Beberapa hewan dapat mengalami tahap perkembangbiakan seksual dan tahap perkembangbiakan aseksual dalam satu kali perkembangbiakan hidup. Misalnya pada ubur-ubur, beberapa hewan dapat mengalami metamorfosis atau perubahan struktur tubuh tiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis dapat digolongkan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Teknologi perkembangbiakan pada hewan misalnya melalui inseminasi buatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.